Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-16 dengan judul 9 lagu 3 tanda bab 2. Langsung ke dalam alurnya. 9 lagu 3 tanda. Lagu pertama adalah lagu Angin Surgawi. Lagu kedua adalah Heavenly Dao Thunder Beat. Lagu ketiga adalah Origin Cloud Flute. Origin Cloud Flute ini berasal dari awan putih yang muncul di langit emas. Itu akan bergema di langit, dan ketika itu memasuki pikiran Anda, itu akan membuat Anda rileks seolah ingin tidur. Ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-240, suara seruling ini muncul di langit. Seruling ini luar biasa dan bukan sesuatu yang bisa diciptakan makhluk hidup. Itu diciptakan oleh lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di awan ketika angin bertiup melalui mereka. Itu menyatu dengan angin untuk membuat lagu yang sangat menakjubkan. Guntur itu seperti drum dan menyatu sempurna dengan lagu angin. Lagu ini akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Xuan Luo membenamkan dirinya dalam lagu itu dan menutup matanya. Pada 4 pilar, ketika 4 pria berjubah abu-abu mendengarkan musik dengan tenang, ingatan berdesir di benak mereka. Di puncak menara, desahan keluar dari kabut. Wang Lin berdiri di tangga ke-240 dan juga mendengarkan nyanyian angin, guntur, dan awan. Lagu itu mengelilingi jiwa dan tubuh asalnya dengan perasaan hangat dan perlahan memelihara mereka. Semua luka yang dia terima dari berjalan menaiki tangga mulai pulih berkat lagu ini. Bahkan lebih banyak kekuatan surgawi dan purba menyatu, tetapi itu masih tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, ada kilatan cahaya di mata Wang Lin. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan. Ekspresinya tidak lagi garang, tetapi tenang. Matanya tidak lagi merah dan dia dengan tenang berjalan ke depan. Langit emas adalah cahaya, bumi hitam adalah jalan, guntur adalah drum, angin adalah ritme, dan angin adalah seruling. Semua ini menemani Wang Lin saat ia terus berjalan ke langkah ke-250. Saat kakinya mendarat, suara ekstra muncul, itu seperti suara hujan menghantam tanah. Suara hujan menggema di seluruh dunia dan bercampur dengan awan seruling. Lagu itu menjadi lebih menakjubkan, seolah-olah ada rasa vitalitas tersembunyi di dalamnya. Xuan Luo membuka matanya saat ini. Dia menatap Wang Lin dan mengambil napas dalam-dalam. Dengan tingkat kultivasi dan identitasnya, dia biasanya tidak akan menunjukkan banyak kejutan. Namun, 4 lagu yang dipicu Wang Lin memicu gelombang emosinya. Tatapan Xuan Luo melewati Wang Lin dan pindah ke menara saat dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, Grand Empyrean Gudao, Anda tidak menyetujui keberadaannya, tapi sekarang saya bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan, atau jika murid saya yang memiliki darah jiwa, Wang Lin, akan mengenali keberadaanmu. Petik 2. Bagian atas menara masih diam, dan setelah mendesah, sosok itu telah menutup matanya. Dia tampak tenggelam dalam lagu itu, dan wajahnya menunjukkan sedikit kemurungan dan kenangan. Wang Lin berhenti sedikit pada langkah ke-250. Setelah mendengar suara hujan, dia membenamkan diri di dalamnya selama beberapa saat sebelum dia naik lagi. Pada langkah 260, Wang Lin mendengar suara langit. Suara ini sangat misterius, langit hening, tetapi pada saat ini, gumaman lembut datang seperti bisikan dari langit. Itu menyatu dengan angin, guntur, awan, dan lagu-lagu hujan. Saat lagu ini muncul, perpaduan kecil dari kekuatan surgawi dan kuno mulai menunjukkan tanda-tanda gerakan saat tekanan dari gunung meningkat. Namun, kecepatannya sangat lambat, dan tidak diketahui berapa lama untuk menyelesaikan satu siklus. Wang Lin tidak cemas. Berkat kelima lagu itu, dia merasa sangat bertani di dalam dan di luar tubuhnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas. Darah jiwa di dalam tubuh Wang Lin menunjukkan tanda-tanda mencair.
Ini adalah darah jiwa yang Xuan Luo minta. Agar Grand Empyrean Gudao dibangunkan tetapi ditolak. Wang Lin diam-diam berjalan maju dan berjalan melewati tangga. Ketika kakinya jatuh pada langkah ke-270, semua esensi di tubuh Wang Lin tiba-tiba meleleh. Pada saat ini, tidak ada esensi tunggal di dalam tubuh Wang Lin, tapi ada cahaya perak di dalam matanya. Dengan cahaya perak ini, matanya menjadi perak. Tidak ada emosi di matanya, mereka sangat dingin. Bahkan pupil hitamnya telah menjadi perak. Ketika mata perak muncul, aura yang tak terkatakan menyebar dari tubuh Wang Lin. Ini adalah aura yang dirasakan Xuan Luo di dunia gua. Rasanya seperti semuanya akan dihancurkan. Setelah aura ini muncul, Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di antara 9 lagu dan 3 tanda, mata perak adalah satu hal yang sama. 9 lagu leluhur kuno bisa membuat mata seseorang menjadi perak, dan yang kedua dari 3 tanda adalah mata ini. 4 pria berjubah abu-abu di pilar menarik pandangan mereka dari langit dan sekali lagi menatap Wang Lin. Mereka menatap mata perak Wang Lin dengan bingung. Kebingungan ini seperti lubang hitam, seolah-olah pikiran mereka telah dilahap. Seolah-olah mereka memiliki ketertarikan aneh terhadap mata perak ini. Adapun sosok di dalam kabut, setelah merenungkan dalam waktu yang lama, dia mengatakan sesuatu yang menggema di seluruh dunia. 9 lagu 3 tanda, di tubuhmu, ada 5 lagu dan 2 tanda, ayo. Jika kau bisa mencapai langkah ke-300, aku akan membangkitkan darah jiwamu dan memanggilmu untuk melihatmu. Suara ini masih dingin. Wang Lin berdiri di tangga ke-270 dan tidak menanggapi suara dingin sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan berjalan sekali lagi. Ketika dia mencapai langkah ke-280, kekuatan kuno Wang Lin tiba-tiba meleleh. Ketika meleleh, lagu lain ditambahkan ke 5 lagu. Ini adalah nyanyian bumi. Bumi hitam mengeluarkan lagu pemakaman yang sunyi. Tidak diketahui bagaimana lagu pemakaman ini muncul, tetapi jelas. Lagu sedih ini meratapi kematian orang-orang yang dikuburkan. Ketika dicampur dengan nyanyian langit, itu seperti campuran hidup dan mati. Seiring dengan lagu-lagu angin, awan, guntur, dan hujan, itu menciptakan lagu agung. 9 lagu 3 tanda, saya telah mendengarnya juga, sekarang 6 lagu dan 2 tanda telah muncul, Wang Lin merenung diam-diam. Dia merasakan esensi dan kekuatan kuno meleleh. Mereka tidak menghilang, tetapi menyatu dengan tubuhnya pada tingkat yang lebih dalam. Dia bisa merasakan sepotong kekuatan baru yang lahir setelah kekuatan surgawi dan kunonya menyatu. Namun, itu bergerak sangat lambat, mungkin butuh bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk menyelesaikan satu siklus. Dia diam-diam mengangkat kakinya dan menentang kekuatan Gunung Gudao untuk melangkah ke langkah ke-281. Dia berjalan langkah demi langkah, dan ketika dia mencapai langkah ke-290, dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bergerak sedikit lebih cepat. Pada saat yang sama, ia merasakan keberadaan esensi dan kekuatan kuno yang telah menghilang. Mereka ada di dalam jiwa asalnya dan organ internal. Esensinya ada di dalam jiwa asalnya dan kekuatan kunonya ada di dalam organ internalnya. Mereka tampaknya telah menyatu dan juga sepertinya tidak, tetapi mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Dan ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-290, lagu lain muncul setelah 6 lagu pertama. Namun, orang luar tidak bisa mendengar lagu ini. Hanya Wang Lin yang bisa mendengarnya karena itu berasal dari tubuhnya. Lagu ini adalah lagu dari tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, menggerakkan tangannya, mengangkat kakinya, bernafas, dan pori-porinya terbuka dan tertutup, dia menciptakan suara ini. Itu adalah suara tubuhnya. Suara-suara ini sangat halus, tetapi pada saat ini, mereka menyatu dengan lagu di luar.
Itu kental di sekitar Wang Lin menjadi lagu yang mengelilinginya. Ini adalah lagu ketujuh. Wang Lin mendengarkannya sejenak dan kemudian tiba-tiba mendongak. Dia mengungkapkan tatapan sengit dan menatap menara di puncak gunung. Kamu bilang aku tidak bisa melewati langkah ke-300. Wang Lin mengangkat kakinya dan naik 10 langkah untuk mencapai langkah ke-300. Saat dia berdiri di anak tangga ke-300, kebingungan di mata dua lelaki berjubah abu-abu pada 4 pilar menghilang dan digantikan dengan kedinginan seolah-olah mereka telah pulih. Saat rasa dingin mulai tampak, mereka berdua bergerak dan maju selangkah. Mereka bergegas menuju Wang Lin seperti kilat. Mereka langsung mendekat dan masing-masing melemparkan pukulan. Pukulan-pukulan itu berisi kabut abu-abu, dan ada kepala raksasa di dalamnya. Kepala-kepala itu tampak gila dan mengeluarkan raungan hening saat mereka menyerang Wang Lin. Suara letusan bergema di dalam tubuh Wang Lin. Suara ini seperti detak jantung, tapi itu lagu ke-8 yang dibentuk oleh organ internal Wang Lin. Lagu organ internal. Ini adalah kontraksi paru-parunya, detak jantungnya, getaran limpa, getaran hatinya, dan lonjakan ginjalnya. Suara-suara dari 5 organ internal menyatu untuk membentuk lagu ini. Itu disilangkan dengan lagu tubuhnya, menyatu dengan angin, awan, guntur, dan hujan, dan akhirnya terjerat dengan hidup dan mati untuk menyebabkan 8 lagu meledak. Saat 8 lagu bergema pada saat yang sama, kekuatan kuno Wang Lin di dalam organ internalnya menyebar ke seluruh darah dan dagingnya. Pada saat yang sama, esensinya di dalam jiwa asalnya menyebar melalui meridiannya. Ketika dua kekuatan ini menyebar dan berkumpul kembali untuk pertama kalinya di dalam tubuh Wang Lin, mereka menyatu. Dalam skala besar, sejumlah besar kekuatan menyatu ini berputar melalui tubuh Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebuah siklus yang seharusnya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan dalam sekejap. Kekuatan ini yang bukan milik langit atau kuno menyelesaikan siklus, dan Wang Lin meraung, "Enyahlah." Episode ke-17, dengan judul Undangan dari Istana Kekaisaran. Langsung ke dalam alurnya. Suaranya tidak keras dan tidak gemetar. Namun, ketika itu muncul, tekanan yang tidak lebih lemah dari Gunung Gudao berasal dari Wang Lin. Tekanan ini cukup untuk mengejutkan siapapun yang merasakannya. Harus dikatakan bahwa tekanan Gunung Gudao datang dari Grand Empyrean Gudao, orang nomor 1 paling kuat di benua astral abadi. Namun, tekanan yang diberikan Wang Lin sebanding dengan Grand Empyrean Gudao. Makna ini cukup untuk menakuti siapapun. Saat dia meraung, seluruh gunung mulai bergetar. Kotoran terbang dari gunung seolah-olah gunung itu akan runtuh. Dua orang berjubah abu-abu menyatu menjadi satu orang dan melemparkan pukulan ke arahnya. Kepala yang dibentuk oleh kabut abu-abu di sekitar kepalaan mengeluarkan tangisan keras ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Kepala tersapu oleh angin kencang dan menghilang menjadi tidak ada. Pukulan yang dibentuk oleh dua pria berjubah abu-abu yang tumpang tindih tiba-tiba runtuh. Saat pukulan itu runtuh, sosok itu sepertinya terbentur oleh kekuatan yang kuat dan terbagi menjadi dua orang. Mereka batuk darah dan ekspresi tenang abadi mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Setelah mereka batuk darah, mereka masih tidak bisa berhenti dan terus terbang kembali. Mereka didorong mundur lebih dari 10.000 kaki oleh raungan Wang Lin. Gunung Gudao bergemuruh, dan dari menara di puncaknya, tangan hitam besar keluar. Itu tersapu seperti angin dan menjadi ribuan kaki. Itu seperti gunung hitam, 5 jari menabrak Wang Lin. Gunung 5 jari ini bertabrakan dengan kekuatan fusion celestial dan kuno Wang Lin. Raungan gemuruh bergema dan gunung 5 jari hitam itu bergetar hebat sebelum terjatuh kembali. Itu menghilang ke langit. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin gemetar dan kekuatannya menyatu kembali menjadi langit dan kuno. Gumpalan kekuatan menyatu mulai bergerak menuju siklus kedua,
tapi itu sangat lambat dan sepertinya butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan siklus penuh lainnya. Xuan Luo melihat ini dan tersentak. Di dalam menara, sosok itu merenung sejenak dan kemudian suara dingin keluar. Ayo, aku akan membangkitkan darah jiwa untukmu. Wajah Wang Lin pucat saat dia berdiri di anak tangga ke-300. Dia tidak berbicara tetapi mengangkat kakinya untuk mengambil satu langkah lagi. Ketika kakinya jatuh pada langkah ke-301, darah jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba meleleh dan menyatu dengan tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan Grand Empyrean Gudao untuk membuat darah jiwa menyatu dengan tubuhnya. Warisan garis keturunan secara bertahap mengungkapkan dirinya. Berdiri di sana, Wang Lin diam-diam merenungkan dan menggenggam tangannya ke puncak Gunung Gudao. Terima kasih, Grand Empyrean Gudao, karena membantu saya. Wang Lin bukan orang yang gegabah. Kesenjangan antara dia dan Gudao sangat besar. Bahkan jika Gudao bermaksud agar dia pergi setelah 300 langkah, dia masih mengubur ketidakpeduliannya terhadap Gudao dan mengucapkan selamat tinggal. Selain itu, ia dapat memadukan kekuatan kuno dan langitnya karena tekanan dari Gudao. Mungkin itu kecelakaan, atau mungkin ini adalah pengakuan diam-diam Gudao. Namun, tidak peduli apa, Wang Lin mengerti bahwa Grand Empyrean Gudao adalah orang terkuat di benua astral abadi, jadi dia perlu menunjukkan rasa hormat. Setelah waktu yang lama, suara dingin Grand Empyrean keluar dari menara. Kamu bisa tenang, aku sudah mengatakan bahwa jika kamu bisa melewati langkah ke-300, kamu bisa pergi, sekarang setelah kamu lulus, kamu bisa pergi. Sepertinya Grand Empyrean Gudao sedang mempertimbangkan sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi berjalan menuruni gunung. Ketika dia tiba di sebelah Xuan Luo, dia melihat riak tersembunyi di sekitar Xuan Luo. Jelas jika seandainya Gudao kembali pada kata-katanya, Xuan Luo akan bertindak. Guru, kata Wang Lin lembut. Tindakan Xuan Luo menyebabkan kehangatan muncul di celah-celah yang dia miliki dengan klan kuno. Ayo pergi. Xuan Luo menatap Wang Lin dengan mendalam dan mengubur kejutan dari 8 lagu dan 2 tanda. Dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke kejauhan dengan Wang Lin. Baru setelah dia menghilang dari ujung cakrawala, kedua lelaki berjubah abu-abu yang terluka kembali ke pilar. Mereka melihat kejauhan dengan ekspresi rumit dan kemudian menutup mata mereka untuk berkultivasi. Setelah waktu yang lama, desahan datang dari menara. Sosok di dalam kabut berdiri dan berjalan di sebelah jendela. Dia melihat ke langit, dan pandangannya sepertinya jatuh ke arah Xuan Luo dan Wang Lin. Xuan Luo membawa Wang Lin kembali ke kota Kekaisaran Dao kuno setelah beberapa hari. Mereka kembali ke gunung di belakang kuil Dao kuno dan duduk. Xuan Luo tidak bertanya tentang apa yang terjadi di Gunung Gudao, dan Wang Lin tidak menjelaskan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebulan berlalu, dan seolah-olah semuanya lenyap seperti asap. Selama bulan ini, Wang Lin telah memasuki penanaman pintu tertutup di dalam rumah kayu. Sebelum perjalanan ke Gunung Gudao, dia telah pergi ke banyak tempat dan menyerap banyak esensi. Kekuatan esensinya telah meningkat banyak dan kultivasinya semakin meningkat. Esensi dan kekuatan kuno tampaknya kembali ke posisi normal mereka selama bulan ini. Esensi kembali ke esensi bentuk tubuh sejati mereka dan kekuatan kuno dikembalikan ke 27 bintang. Mereka tampak biasa-biasa saja, tetapi hanya Wang Lin yang tahu bahwa dengan satu pikiran, dia bisa membuat mereka bersatu lagi dan mendapatkan letusan kekuatan singkat. Kekuatan dan tekanan ini sebanding dengan Gunung Gudao. Seiring esensi dan kekuatan kuno meningkat, durasi fusi akan menjadi lebih lama dan lebih lama. Sampai suatu hari, ketika dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan mereka dan mereka tidak hanya akan menjadi perpaduan singkat, dia akan memiliki kekuatan yang sama dengan Grand Empyrean Gudao. Saat ini,
Gumpalan kekuatan fusi perlahan-lahan berputar melalui tubuhnya. Sepertinya butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu siklus. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dari kultivasi dan matanya menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah silinder muncul di genggamannya. Setelah merenung sejenak, dia membuka silinder dan ada beberapa cairan yang mengandung esensi kayu murni di dalamnya. Dia mengambil satu tetes dan menyatu ke dalam tubuhnya. Penurunan tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, kekuatan esensi kayu Wang Lin meningkat pesat. Setelah 3 hari, ketika Wang Lin menyatu dengan setetes lagi, esensi kayunya dengan cepat mendekati tubuh esensi sejati. Setelah kurang dari setengah bulan, ketika semua cairan dalam silinder diserap, Wang Lin masih duduk di sana. Sebuah gambar yang tumpang tindih muncul dan tubuh sejati 5 elemennya berjalan keluar dan berdiri di depannya. Tubuh sejati 5 elemen tetap sama dan berdiri di depan Wang Lin, memancarkan 5 warna. Warna-warna yang mewakili kayu dan logam lebih redup daripada 3 lainnya. Namun, warna yang mewakili kayu berangsur-angsur menjadi lebih cerah sampai beberapa hari kemudian, ketika mencapai tingkat yang sama seperti air, api, dan kelangkaan. Tubuh sejati 5 elemen bergetar dan 4 sosok dan bola cahaya muncul. Di antara 4 tokoh, selain dari air, api, dan bumi, adalah tubuh sejati esensi kayu Wang Lin. Di tengah 4 tubuh esensi sejati adalah bola cahaya keemasan. Ini adalah esensi logam, dan belum membentuk tubuh esensi sejati. Wang Lin membuka matanya dan melihat bola cahaya keemasan, mengungkapkan ekspresi bermasalah. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan tatapan tegas dan melambaikan tangannya. Sebuah fragmen emas muncul. Fragmen ini adalah fragmen pedang yang diberikan Wang Lin oleh Jiu di jalan panjang. Dia telah memperbaikinya tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikannya. Dia akan menggunakan esensi logam yang dia serap ketika dia bersama Xuan Luo, bersama dengan fragmen ini, untuk melengkapi tubuh sejati 5 elemennya. Begitu esensi logamnya membentuk tubuh sejati esensi, maka kekuatan tubuh sejati 5 elemennya akan meningkat pesat. Ini juga akan membantu menentukan apakah deduksinya tentang jalur kultivasi masa depannya benar. Tubuh sejati 5 elemen akan lengkap. Jika tingkat kultivasi saya meningkat, maka spekulasi saya benar. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan meludahkan seteguk gas emas. Itu mengelilingi fragmen pedang emas. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Sudah 2,5 bulan sejak Wang Lin dan Xuan Luo kembali. Wang Lin telah tinggal di dalam rumah kayu dan belum melangkah keluar. Xuan Luo datang 2 kali dan berdiri di luar rumah kayu, mengamati. Dia tahu Wang Lin memadatkan esensinya dan tidak dalam bahaya, jadi dia pergi. Pada pagi ini, ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit ke bumi dan menghilangkan kegelapan, menyebabkan kehangatan memenuhi taman ini, sebuah batu giok terbang dari arah kuil Dao kuno. Itu berputar di sekitar rumah kayu beberapa kali sebelum jatuh di rumput di luar rumah. Namun, sesaat kemudian, batu giok bergetar dan terbang ke rumah. Itu ditangkap oleh Wang Lin, yang sedang duduk di dalam rumah kayu. Perasaan ilahinya menyapu giok. Itu adalah giok pesan. Tidak banyak di dalamnya, itu hanya undangan. Kaisar Dao kuno akan mengadakan upacara untuk memberi gelar permaisuri dalam 10 hari, ekspresi Wang Lin tetap sama. Giok ini berasal dari Kaisar Dao kuno. Untuk mengundang Wang Lin ke upacara. Karena batu giok ini bisa dikirim ke sini, maka itu pasti mendapat pengakuan dari guru. Maka upacara ini harus sangat penting bagi Dao kuno. Wang Lin merenung. Kaisar Dao kuno ini telah memilih selir selama ratusan tahun, dan sekarang dia akhirnya memilih satu dan akan menjulukinya sebagai permaisurinya. Haruskah aku pergi atau tidak? Wang Lin telah mencapai saat kritis menyatu dengan logamnya intinya.
Jadi dia tidak ingin pergi ke upacara gelar yang disebut permaisuri ini. Episode ke-18 dengan judul Satu Jari Leluhur Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin meletakkan batu giok undangan dan tidak lagi mempertimbangkan masalah ini. Setelah semua, dibandingkan dengan upacara gelar permaisuri Kaisar Dao kuno, kultivasinya lebih penting. Badan sejati esensi logam akan dapat terbentuk dalam beberapa hari mendatang. Ketika tubuh sejati 5 elemen selesai, saya akan dapat memverifikasi apakah spekulasi saya benar. Wang Lin mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Jika dia tetap pada tahap akhir Void Tribulan setelah tubuh 5 elemen yang sebenarnya selesai, maka deduksi akan salah. Begitu dia gagal, Wang Lin harus menyerah membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi lain dan fokus pada memahami esensi halus keempat setelah kehidupan dan kematian, karma, dan benar dan salah. Namun, esensi halus adalah kabur sepenuhnya dan sepenuhnya bergantung pada peluang dan wawasan. Mungkin dia bisa mendapatkannya dalam beberapa tahun, atau tidak menemukan petunjuk dalam ribuan tahun. Ini membuat Wang Lin melihat esensi logam dengan sedikit kekhawatiran dan antisipasi. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas dan menarik pandangannya dari esensi logam. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah kultivasinya akan meningkat atau tidak, dia akan mendapatkan jawabannya dalam beberapa hari. Mata Wang Lin sedikit terbuka. Setelah merenung sedikit, dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya bersinar di rumah kayu dan pembatasan perlahan berbalik. Itu tidak membuat suara, dan dari luar, tidak ada cahaya yang menyebar. Wang Lin melangkah ke formasi dan menghilang. Di bumi di bawah formasi, sebuah gua besar dibuka sekitar 100.000 kaki di bawah rumah kayu. Gua ini telah muncul belum lama ini. Wang Lin menciptakannya pada hari kelima penanaman pintu tertutupnya. Gua ini berukuran ribuan kaki dan diisi oleh matahari hitam putih. Di tengah melayang matahari hitam dan putih raksasa. Meskipun itu hanya garis besar, itu memang matahari Grand Empyrean Wang Lin. Di bawah matahari Grand Empyrean, ada kepala setinggi 1000 kaki. Tidak memiliki mata atau telinga dan ada celah yang dalam di kulit kepalanya. Ini adalah kepala leluhur celestial. Wang Lin telah memberikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gua ini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, pembatasan ini sangat kuat. Lupakan Empyrean Exalt, bahkan Empyrean Ascendan pun tidak bisa merasakannya. Bahkan Grand Empyreans akan sulit mendeteksi mereka kecuali mereka memperhatikannya dengan cermat. Ini karena pembatasan ini berisi fusi Wang Lin tentang kekuatan surgawi dan kuno. Dia telah mengekstraksi sedikit dan menggabungkannya dengan batasan untuk memberi mereka efek yang kuat ini. Sosok Wang Lin muncul di sebelah kepala leluhur celestial. Dia telah menciptakan ruang ini untuk memelihara matahari Grand Empyrean-nya. Berdasarkan analisisnya, setelah Grand Empyrean Sun-nya sepenuhnya menyatu dengan kepala leluhur celestial, matahari Grand Empyrean akan menjadi padat. Dia duduk di depan kepala leluhur celestial dan meludahkan gumpalan gas hijau. Gas hijau memasuki kepala dan kepala leluhur celestial bergetar. Itu melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan yang segera diserap oleh matahari di atas. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan putih yang memberi makan matahari ini. Selama periode 3 bulan ini, matahari Grand Empyrean-nya telah menyerap kepala leluhur celestial, tetapi bagaimana itu bisa disempurnakan dengan mudah? Akan sulit untuk sepenuhnya menyerapnya dalam waktu singkat. Setelah merenung sebentar, Wang Lin membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya meraih kekosongan dan cahaya keemasan gelap menyebar dari telapak tangannya. Ada jiwa yang lemah dengan mata tertutup di tangan Wang Lin. Meskipun Wang Lin tampak tenang, tetapi pupilnya menyusut dan dia menjadi serius. Jiwa yang lemah ini adalah Kaisar Surgawi, Lian Daozhen. Kaisar Langit,
yang telah ditangkap oleh Wang Lin, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia gemetar di tangan Wang Lin seolah-olah dia ingin membuka matanya, tetapi dia tidak punya kekuatan lagi. Namun, tubuhnya mengeluarkan energi langit yang kuat yang akan membuat siapapun mengenali bahwa ini adalah tekanan dari seorang Grand Empyrean. Meskipun tekanan ini milik Grand Empyrean, energi celestial tidak murni, sangat kacau dan memancarkan rasa kekalahan. Sepertinya jiwa menderita kesakitan hebat sekarang. Betapa kutukan leluhur yang kuat, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin terus menempatkan segel pada jiwa Kaisar Surgawi. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatannya, bersama dengan kekuatan Kaisar Surgawi sendiri, mereka masih tidak bisa mengusir kutukan leluhur. Namun, ia mampu mencapai keseimbangan sehingga jiwa tidak akan hilang. Awalnya aku bermaksud menggunakan tekanan dari jiwa ini untuk membantu memadukan kekuatan surgawi dan purba dengan paksa, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Namun, ini adalah jiwa Kaisar Surgawi, itu masih sangat berguna bagi saya. Wang Lin merenungkan sambil melihat matahari Grand Empyrean miliknya. Sayangnya, kutukan leluhur terlalu kuat, jika aku bisa mengeluarkan kutukan itu, aku bisa menggabungkan jiwanya ke dalam matahari Grand Empyrean dan menggunakannya sebagai panduan untuk melahap kepala leluhur-leluhur dengan paksa. Tangan kiri Wang Lin menyentuh dagunya dan dia merenungkan. Lalu matanya menyala dan tangan kirinya membentuk segel. Setelah selesai, dia menunjuk jiwa di tangan kanannya. Jiwa Kaisar Langit tiba-tiba bergetar ketika Wang Lin menunjuk padanya. Dia membuka mulutnya dan melolong pelan. Pembatasan di sekitar gua mulai berkedip. Ekspresi Wang Lin sangat serius ketika tangan kirinya menunjuk ke jiwa Kaisar Surgawi. Setelah waktu yang lama, jejak gas abu-abu berkumpul dan perlahan ditarik oleh Wang Lin. Ketika tangan kirinya telah benar-benar naik, gas abu-abu di jarinya tiba-tiba berubah menjadi bayangan seperti hantu jahat. Itu membuka mulutnya dan dibebankan pada jari Wang Lin. Namun, sama seperti itu akan melahap jari Wang Lin, mata Wang Lin menyipit dan pupilnya menjadi perak. Cahaya perak jatuh pada hantu ini dan tiba-tiba bergetar seolah-olah takut. Kemudian dengan cepat menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun meremas. Gas abu-abu menghilang. Dahi Wang Lin tertutup keringat dan cahaya perak di matanya menghilang. Dia mengungkapkan senyum pahit. Fusi kekuatan surgawi dan kuno dapat menghilangkan kutukan leluhur, namun, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak bisa bertahan lama dan tidak bisa mengusir kutukan leluhur sekaligus. Wang Lin melihat Kaisar Langit Jiwa. Sepotong kutukan leluhur yang telah dia singkirkan telah pulih. Sambil menghela nafas, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan jiwa Kaisar Surgawi. Dia duduk di sana, merenung, untuk waktu yang lama dan mendesah pada akhirnya. Sepertinya aku harus menunggu sampai tingkat kultivasi meningkat sehingga aku bisa mempertahankan kekuatan yang menyatu lebih lama untuk menghilangkan kutukan leluhur dan menyatukannya dengan matahari Grand Empyrean-ku. Kutukan leluhur ini aneh dan identitas Kaisar Surgawi adalah istimewa, jadi tidak mudah untuk meminta guru Xuan Luo untuk membantu. Wang Lin memiliki rahasia sendiri, dan kecuali itu benar-benar diperlukan, ia memiliki kebiasaan untuk tidak membiarkan siapapun tahu. Wang Lin menyingkirkan jiwa Kaisar Langit dan melambaikan tangan kanannya untuk mengeluarkan sebuah batu giok. Giok ini diberikan kepadanya oleh Pangeran Jidu dan mengandung kekuatan satu jari dari leluhur kuno. Ketika Wang Lin mendapatkan giok ini, dia tidak bisa mempelajarinya, karena tampaknya ada penghalang yang menghalangi dia, mencegahnya melihat ke dalam. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai mantra satu kali. Namun, sekarang dia telah melelehkan darah jiwa di dalam tubuhnya dan mendapatkan beberapa kenangan yang terfragmentasi. Dia bisa merasakan ingatan ini tetapi tidak melihat melalui mereka, jelas dia tidak memiliki cukup darah jiwa.
Memegang giok, Wang Lin melihatnya. Ada sosok buram di dalam, dan sosok itu bergerak di dalam dunia yang sama buramnya. Saat sosok itu bergetar, dunia hancur dan menghilang. Itu adalah ilusi yang sangat sederhana, tetapi karena kabur, itu sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, dan selalu seperti ini. Kali ini sama, tetapi dia tidak berkecil hati. Dia menutup matanya, dan setelah waktu yang lama, ketika dia membukanya kembali, cahaya perak muncul di matanya sekali lagi. Cahaya perak memenuhi seluruh matanya, dan tatapannya sangat dingin. Wang Lin menatap batu giok sekali lagi, dan di bawah tatapannya, sosok buram muncul sekali lagi. Namun, karena pikiran Wang Lin mengandung ingatan itu, beberapa ingatan terhubung dan muncul dalam benaknya ketika ia melihat sosok buram itu. Ini adalah pria yang mengenakan jubah abu-abu, dan rambutnya panjang. Dia tampak persis sama dengan patung di kota kekaisaran Dao kuno. Itu adalah leluhur kuno. Tangan kirinya ada di belakangnya dan dia melayang di langit. Dia menatap langit dengan jijik dan jijik di matanya, tampak menyendiri. Saat dia melihat ke langit, ada kelompok titik hitam yang mendekat. Titik hitam ini adalah kelompok binatang buas. Binatang buas ini memiliki kepala manusia tetapi tubuh singa. Mereka hanya memiliki dua tungkai depan, tungkai belakang dan ekornya tampaknya telah berubah menjadi ekor ikan. Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan raungan tajam. Yang kuat di depan mengeluarkan aura kuat yang dekat dengan Grand Empyrean. Namun, pria berjubah abu-abu itu masih menatap mereka dengan jijik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ketika dia melakukan ini, dunia bergetar. Segala sesuatu dalam 100.000 kilometer dari binatang buas ini tampaknya terpisah dari dunia. Kemudian bagian atas dan bawah dari dunia yang terpisah ini bersatu. Gemuruh yang menggema bergema. Ketika dunia yang terpisah terjepit, semua binatang buas hancur. Dengan bang, celah muncul di batu giok di tangan Wang Lin dan batu giok itu terbelah. Dua bagian jatuh ke tanah dan berubah menjadi debu. Wang Lin menjadi sadar dan perak di matanya menghilang, tetapi matanya cerah. Sungguh titik kuat dari leluhur kuno. Episode ke-19, dengan judul Angin Menyapu Dao Kuno, langsung ke dalam alurnya. Jari ini bukan mantra, tetapi berkomunikasi dengan dunia atau memanipulasi dunia. Itu juga tidak menyerang binatang buas, tetapi dunia tempat binatang itu ada. Ini merobek dunia dan menggunakan tekanan jari untuk menyebabkan dunia terjepit dan runtuh. Binatang buas itu hanyalah kerusakan tambahan. Petik 2. Namun, jari Wang Lin sangat lambat, seolah-olah ada lapisan penghalang tak terlihat di hadapannya, mencegahnya menunjuk ke depan seperti leluhur kuno. Beberapa saat kemudian, Wang Lin menarik jarinya dan tidak lagi mencoba lagi. Dia menunduk dan merenung. Dari mantra ini, aku bisa melihat bahwa kekuatan leluhur kuno telah mencapai ranah yang berbeda, tapi dengan fragmen memori dan seni mantra cepat, aku bisa menyalinnya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat pecahan batu giok saat dia menutup matanya. Ada banyak jiwa asal yang kacau di dalam tubuhnya yang ia ambil dari pembantaian di kota leluhur surgawi. Dia perlahan memperbaiki mereka, dan sekarang dia punya cukup untuk membuat vena mantra lain. Aku memiliki 5 vena ejaan di tubuhku, jadi dengan satu gerakan, aku bisa membuat 99 bayangan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika aku membuat yang keenam. Wang Lin dengan cepat mengaktifkan seni mantra cepat untuk menyingkat vena mantra keenam. Segera, 7 hari berlalu. Hanya ada 3 hari tersisa sampai upacara akbar, di mana kaisar akan memberi gelar permaisuri. Seluruh kota kekaisaran Dao kuno meriah dan didekorasi dengan indah. Khususnya, pada malam hari, lampu warna-warni dapat dilihat dari jauh.
Bahkan langit kota kekaisaran Dao kuno diwarnai dengan cahaya berwarna-warni. Itu memberi orang perasaan yang menakjubkan dan mengungkapkan suasana gembira. Kaisar Dao kuno sangat mementingkan upacara besar ini, dan bahkan seluruh keluarga kekaisaran sangat mementingkan hal ini. Bagaimanapun, Kaisar Dao kuno akan memberi titel permaisuri. Semua anggota kuat Dao kuno telah berkumpul, dan orang-orang dari negara lain juga datang. Mereka akan secara pribadi melihat upacara akbar ini. Para utusan dari Ji kuno dan Si kuno telah tiba untuk berpartisipasi dalam perayaan ini. Si kuno telah menyiapkan banyak hadiah, dan pemimpin mereka adalah Pangeran Jidu. Saat itu, ia secara pribadi menemani duta Dao kuno untuk memilih Songzi, jadi tidak mengejutkan bahwa ia datang. Selain itu, permaisuri bernama Song dan merupakan keturunan jauh dari Grand Si kuno Empirean, jadi dia juga mengirim utusan untuk membawa hadiah. Banyak orang datang ke kota kekaisaran Dao kuno, membuatnya sangat hidup. Keamanan kota kekaisaran meningkat untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan terjadi selama upacara akbar. Kota kekaisaran Dao kuno, terutama istana, dijaga ketat. Hampir semua orang kuat dari Dao kuno telah tiba. Berbagai raja yang tersebar dan memiliki garis keturunan kerajaan ada di sini. Ini membuat kota kekaisaran Dao kuno sangat hidup untuk upacara akbar ini. Ini adalah masalah besar di klan kuno. Salah satu dari 3 kaisar kuno akan menunjuk seorang permaisuri. Ini adalah masalah besar di klan kuno, di mana kekuatan kekaisaran tertinggi. Hampir semua orang tahu tentang ini, dan bahkan Gunung Gudao telah mengirim hadiah. Kaisar Dao kuno telah menarik perhatian semua orang selama periode waktu ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, karena kenyataan bahwa ada terlalu banyak orang, Dao kuno telah mengambil harta yang kuat untuk membuat 99 platform besar dan menyebarkannya di sekitar kota terbang. Orang-orang kuat dengan cepat menciptakan berbagai bentuk perumahan pada platform ini, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mengakomodasi semua orang yang datang. Wang Lin tenggelam dalam kultivasinya dan mengabaikan semua ini. Pada malam 3, hari sebelum upacara akbar, seluruh kota kekaisaran Dao kuno cerah. Itu hidup dengan suara orang, dan bahkan 99 platform itu sama. Karena begitu banyak orang dari ketiga klan telah tiba, banyak lelang telah muncul. Sambil menunggu upacara, orang-orang dari ketiga klan mulai berdagang satu sama lain. Suasana gembira memenuhi istana Dao kuno. Di paviliun tertinggi, Kaisar Dao kuno meletakkan tangan di belakang punggungnya ketika dia melihat kota yang penuh warna, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kaisar Dao kuno perlahan berkata, "Di masa depan, aku akan membuatnya seperti ini di kota kekaisaran Dao kuno setiap hari dan menjadi pusat dari seluruh klan kuno. Yang mulia adalah pria yang hebat. Pasti akan ada hari ketika Anda akan mencapainya. Kami bersedia mengikuti Yang Mulia untuk melihat hari itu tiba." Di paviliun, ada 7 orang berlutut di tanah, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimana persiapannya? Kaisar Dao kuno tersenyum. Duta besar Si kuno dan Ji kuno telah tiba, dan penginapan mereka telah diatur. Para utusan kedua Grand Empirins juga telah tiba. Utusan Tuan yang membawa hadiah dari Gunung Gudao telah diberi tempat untuk tinggal di kota kekaisaran. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata. Orang kedua dengan cepat berkata, "Saya telah mengatur agar orang-orang dari klan kami dan orang-orang kuat dari 2 klan lainnya tersebar di 99 platform di sekitarnya. Meskipun ada banyak orang, itu sudah cukup untuk mengakomodasi mereka." Petik 2. Saya secara pribadi mengawasi tata ruang upacara akbar untuk memastikan keberhasilannya. Mohon yakinlah, Yang Mulia. Petik 2. Dalam hal perlindungan, tentara pertama sampai ke-7 akan menjaga upacara untuk memastikan tidak ada yang terjadi. Guru Kekaisaran telah mengirim pesan bahwa dia akan secara pribadi datang untuk upacara akbar.
Lagu permaisuri sama seperti biasanya dan masih belum keluar. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu, tapi itu selalu berakhir dengan rasa sakit dan dia tidak ingat apa-apa. Petik 2. Grand Empyrean belum mengirim sepatah kata pun. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ke upacara akbar. Petik 2. Mereka bertujuh berbicara satu persatu dan kemudian menundukkan kepala. Mereka menunggu perintah keberadaan tertinggi ini di Dao kuno. Menurut aturan, upacara akbar akan berlangsung selama 99 hari. Selain menawarkan kepada leluhur kuno pada hari pertama, saya tidak akan berpartisipasi untuk sisanya. Jika sesuatu terjadi, kalian semua akan bertanggung jawab. Pria berjubah kerajaan memberikan perintahnya dan ketujuh orang itu segera menerima. Upacara akbar akan dimulai dalam 3 hari. Setiap generasi kaisar Dao kuno telah mengadakan perjamuan pada malam sebelumnya untuk memungkinkan orang-orang Dao kuno dan para utusan dari 2 negara lain untuk melihat permaisuri. Seberapa baik Anda mengatur masalah ini? Salah satu dari 7 itu dengan hormat berkata, semuanya sudah diatur. Bagus. Pria berjubah kerajaan itu mengungkapkan senyum yang berisi sedikit antisipasi. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari paviliun. Menikahinya dan memberinya status ini adalah hadiah terbaik untuknya. Guru Kekaisaran, saya mengantisipasi hasil ramalan Anda. Pada saat ini, juga di istana, di ruangan yang sunyi, ada seorang wanita mengenakan jubah Phoenix. Wanita ini bukan kecantikan mutlak tetapi memiliki temperamen yang tak terkatakan. Dia melihat cermin di depannya, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Aku tidak bisa mengingat apapun, semua yang ada dalam mimpi itu kabur setelah bangun, aku tidak ingat seperti apa wanita itu dan aku tidak bisa mengingat penampilan pria itu. Saya hanya bisa mengingat kata-katanya, wanita itu memejamkan matanya dan kedua kalimat itu bergema di benaknya. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membunuh. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Air mata mengalir dari matanya yang tertutup dan ke sisi wajahnya. 2 garis air mata menetes di pipinya dan ke pakaiannya, membuat pakaiannya basah. Mengapa aku meneteskan air mata? Siapa dia? Siapa aku? Apakah aku Song Zi? Apakah aku Lagu Zi? Wanita itu membuka matanya, dan bahkan ada lebih banyak kebingungan sekarang. Wang Lin tidak tahu tentang semua ini, dan dia tidak bisa merasakannya. Meskipun budidayanya telah menembus langit, dia masih tidak bisa melihat air matanya atau merasakan auranya. Bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia mungkin tidak melihat siapa wanita ini karena ada kabut yang menutupi segala sesuatu tentang fragmen jiwa, dan setelah wanita dan Song Zi menyatu, kabut ini menjadi lebih intens. Dia tidak tahu bahwa fragmen jiwa Wan Er yang dia cari sangat dekat dengannya, begitu dekat. Wanita itu juga tidak tahu bahwa orang yang bingung tentangnya menghirup energi spiritual yang sama dengannya. Di pagi hari sebelum upacara akbar, Wang Lin membuka matanya di gua bawah tanah. Ada sedikit keraguan di matanya meskipun mantra Vena ke-6 telah muncul di tubuhnya. Sumber keraguannya adalah sepotong kegelisahan yang muncul di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Perasaan tidak nyaman ini membuatnya merasa ragu. Setelah merenung sedikit, Wang Lin bangkit, berjalan keluar dari gua, dan muncul di rumah kayu. Sosok manusia telah muncul dalam esensi logam dan tubuh mulai terbentuk. Lebih lama dari yang saya harapkan, Wang Lin duduk dan melihat esensi logam, menekan kegembiraan di hatinya. Ketika matahari terbenam, Wang Lin mendongak dan membuka mulutnya untuk menelan esens elemen 5 kembali ke tubuhnya. Dia kemudian bangkit dan mendorong membuka pintu. Saat matahari terbenam, Xuan Luo berdiri di luar, tersenyum pada Wang Lin. Anda telah berkultivasi tertutup selama 3 bulan. Anda tidak harus berpartisipasi dalam upacara akbar besok, tetapi pergilah ke perjamuan malam ini di tempat saya.
Aku tahu kamu tidak suka tempat yang semarak. Duduk saja sebentar lalu. Kembali. Petik 2. Wang Lin sedikit ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke perjamuan ini, tetapi karena gurunya bertanya kepadanya, Wang Lin mengangguk. Hadiah ini untuk Ye Dao. Anggap saja itu hadiah pernikahan saya untuknya. Xuan Luo tersenyum dan menyerahkan kotak hadiah kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin menerimanya, dia tidak melihatnya dan menggenggam Xuan Luo. Dia terbang ke udara dan terbang ke arah istana kekaisaran Dao kuno. Setelah menyerahkannya hadiah ini, aku akan pergi dan terus berkultivasi. Esensi logam saya akan membentuk tubuh yang sebenarnya, dan tidak ada yang lebih penting sekarang. Wang Lin mengambil keputusan, tetapi pada saat ini, dia merasakan perasaan tidak nyaman lagi. Wang Lin mengerutkan kening dan melihat istana kekaisaran di kejauhan. Episode ke-20, dengan judul Perjamuan, langsung ke dalam alurnya. Semua generasi kaisar Dao kuno akan menyiapkan jamuan malam sebelum upacara akbar. Perjamuan akan dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbit. Orang-orang yang berpartisipasi dalam perjamuan juga akan berpartisipasi dalam upacara akbar. Pada jamuan malam, Kaisar Dao kuno akan keluar bersama ratu. Ini akan menjadi penampilan pertama sang ratu. Setelah menerima restu dari semua orang, permaisuri akan pergi, tetapi Kaisar akan tetap bersama semua orang sepanjang malam sampai upacara akbar. Perjamuan itu akan diadakan di alun-alun raksasa di luar istana. Matahari akan segera terbenam dan ada banyak pelayan yang mengatur sejumlah besar meja di alun-alun. Ada ribuan meja. Meja-meja ini membentuk bentuk kipas dan tampaknya menyembah istana. Ratusan platform kecil mengambang di langit di atas istana. Ada ratusan meja di setiap platform, dan mereka digunakan untuk menyambut orang-orang yang datang. Ketika saatnya tiba, ketukan drum mulai bergema dari istana. Drum mulai bergema dan meraung melintasi istana. Sebuah drum raksasa yang lebarnya ribuan kaki muncul di tengah-tengah istana. Itu terbuat dari kulit jenis binatang yang tidak dikenal. Kulit itu memancarkan aura kuno dan ganas. Ada 9 orang berbaju hitam mengapung di atas drum, dan masing-masing memiliki budidaya yang sebanding dengan Empyrean Exalt. Setiap denyut mimpi diciptakan oleh kekuatan gabungan dari ke-9 dari mereka. Kekuatan mereka mengembun menjadi telapak tangan ilusi yang menghantam drum. Ketukan drum bergema dan tidak menghilang, tetapi menyebar seperti riak. Itu menyelimuti seluruh langit, menyelimuti hampir 1000 platform terbang. Ini memungkinkan semua anggota klan kuno di sini untuk mendengarnya. Gemuruh-gemuruh dipicu sesekali, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali suara mulai memudar, yang lain akan berangkat, menyebabkan dunia tenggelam dalam suara drum. Ketika ketukan drum ketiga bergema, orang-orang datang dari istana. Ada sejumlah besar dari mereka, dan sekilas, tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Mereka semua kuat, meskipun tidak sebanding dengan Empyrean Exalt, mereka semua sebanding dengan pembudidaya langkah ketiga. Orang-orang ini masing-masing memilih meja dan duduk untuk berbicara satu sama lain. Seluruh alun-alun mulai ramai dan menjadi sangat hidup. Ketika ketukan drum kelima bergema, sinar cahaya terbang melintasi langit. Ada orang-orang dari Dao kuno dan juga orang-orang dari dua klan lainnya di antara mereka. Beberapa memilih untuk duduk di alun-alun dan yang lain duduk di antara ratusan platform mengambang. Semakin banyak orang datang, dan ketika ketukan drum ketujuh bergema, ribuan sinar cahaya terbang melintasi langit. Sinar cahaya ini tampaknya memecah-mecah langit, dan mereka semua duduk. Setelah ribuan sinar cahaya duduk, 108 lampu terang datang dari Cakrawala. Mereka langsung tiba dan dinyatakan sebagai 108 anggota Dao kuno dalam baju besi putih. Semua 108 orang ini membungkuk ke arah istana dan kemudian mendarat di alun-alun.
Mereka mengambil meja di dekat istana dan duduk. 108 Jin Dao kuno. The Dao kuno dibagi menjadi Jin, Sein, Vien, King, dan Jenderal Abadi. 108 Jin telah muncul, jadi yang lainnya harus datang tak lama setelah itu. 108 Jin ini memiliki aura pembantaian yang mengerikan. Itu sebabnya mereka disebut Jin. Petik 2. Diskusi lembut yang ditutupi oleh deru drum tidak bisa menyembunyikan tatapan yang berkumpul pada mereka. Pandangan-pandangan ini mengandung kecemburuan, kesuraman, dan evaluasi. Tepat setelah 108 orang muncul, 72 tornado muncul di kejauhan. Setiap tornado memiliki seseorang di dalam, dan mereka bergegas menuju alun-alun. Tekanan kuat tiba-tiba turun dan menyelimuti daerah itu ketika 72 tornado tiba. Di dalam mereka ada pria dan wanita, muda dan tua, tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura dewa, setan, atau dewa setan tanpa kecuali. Kemudian, ketika melihat mata dan dahi mereka, orang bisa melihat total 27 bintang. 72 orang suci. 72 orang suci yang telah mencapai prestasi besar untuk Dao kuno. Petik 2. Saya telah lama mendengar bahwa 72 orang suci hanya memiliki 72 orang, tidak lebih dan tidak kurang. 72 orang suci telah menjaga Dao kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara diskusi bergema saat gemuruh-gemuruh lainnya bergema. Itu adalah ketukan drum ke-8. Saat hentakan drum ini bergema, bumi bergetar seolah ada naga yang bergerak di bawahnya. Pada saat yang sama, 36 sinar cahaya darah turun dari langit, menyebabkan langit berwarna merah, bahkan matahari terbenam ditutupi oleh cahaya darah ini. 36 geng. 36 Zhang klan Dao kuno yang terkenal. Mereka adalah penjaga keluarga kerajaan Dao kuno, 36 penjaga kuat yang diciptakan oleh sumber daya dari seluruh keluarga kerajaan Dao kuno untuk setiap generasi kaisar. Petik 2. Aku dengar mereka seperti prajurit yang sudah mati. Saat kaisar Dao kuno memberikan perintah, mereka akan hancur sendiri. Petik 2. Bagaimana mereka bisa disebut 36 Zangs? Mereka jelas-jelas 36 iblis. Petik 2. 36 pria kekar berjalan keluar dari lampu merah. Mereka tertutup kabut merah dan tidak mungkin untuk melihat penampilan mereka. Mereka membungkuk di istana utama dan kemudian duduk di hadapan 72 orang suci. Gema irama drum berlanjut. Setelah 36 orang duduk, gemuruh-gemuruh yang menekan gendang dan suara dari hampir 100.000 orang hadir terdengar. Ini menarik perhatian semua orang, dan mereka melihat 18 celah robek oleh orang-orang di langit. Kemudian 18 pasang cakar hitam dan merah muncul dari udara tipis. Raungan gemuruh bergema di langit. Ketika tatapan semua orang berkumpul di langit, 18 naga hitam dan merah keluar dari 18 celah. 18 naga ini mengeluarkan aura setan yang mengejutkan. Mereka adalah naga. Naga dengan aura iblis kuno. 18 pasang mata perak mengeluarkan energi iblis yang tak ada habisnya, membuat 18 naga ini sangat ganas. Setelah mereka muncul, mereka mulai terbang berputar-putar di langit, membentuk pusaran besar. 18 Raja Dao kuno. Itu benar, mereka adalah tunggangan naga iblis dari 18 Raja Dao kuno. Karena naga ini muncul, itu berarti 18 raja telah tiba. Petik 2. Mereka juga dari keluarga kerajaan di bawah kaisar, 18 Raja Dao kuno. Saya mendengar bahwa mereka semua sangat kuat dan bahwa 12 dari mereka biasanya tidak diizinkan masuk ibu kota karena mereka harus menjaga 12 negara. Petik 2. Keributan besar terjadi ketika 18 naga muncul di langit. Di langit yang jauh, masih jauh dari istana, Wang Lin melihat ke atas. Ketika 18 naga iblis muncul,
mereka mengubah energi duniawi di daerah itu. Badai yang mereka ciptakan dengan membentuk pusaran bisa menghalangi akal ilahi. 18 Raja Dao kuno, aku ingin tahu apakah Ye Mo adalah salah satu dari 18 raja saat itu, mungkin aku akan tahu di pesta itu. Wang Lin menggosok dagunya. Baru saja datang ke Dao kuno dan telah dibudidaya pintu tertutup sepanjang waktu ini, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari keturunan Ye Mo. Namun, masalah ini masih ada di pikirannya. Setelah merenungkan, sementara binatang drum ke-8 masih bergema, dia berjalan menuju istana di kejauhan. Namun, perasaan gelisah semakin kuat semakin dekat dia ke istana. Kegelisahan ini bukan bahaya, tetapi perasaan yang tak terlukiskan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bisa merasakan hal-hal yang sangat penting baginya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa terjadi di jamuan kerajaan. Saat Wang Lin mengerutkan kening dan berjalan maju, 18 naga iblis turun ke alun-alun di bawah. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat seseorang berdiri di atas kepala masing-masing naga. Sebanyak 18 orang yang semuanya terlihat berbeda tetapi memiliki sedikit kesamaan. Mereka semua tampak sangat mengesankan ketika mereka berjalan turun dari naga. Mereka duduk di kursi terdekat dengan istana utama. Ketika mereka duduk, 18 naga setan mengeluarkan raungan dan kemudian kembali ke celah di langit. Keretakan menghilang dan semuanya kembali normal. Dan pada saat ini, ketukan drum ke-9 bergema dan menyatu dengan gema 8 ketukan dari sebelumnya. Raungan mengerikan menggema. Suara ini cukup keras untuk mengguncang penggarap sampai mati, dan bahkan anggota klan kuno akan merasa sulit untuk berurusan dengan. Namun, anehnya, tidak ada seorang pun di sini yang terpengaruh oleh suara ini. Wang Lin melangkah maju dan tiba di atas istana pada ketukan drum ke-9. Dia tiba-tiba mendongak dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia melihat 9 sinar cahaya hitam turun dari langit. Lampu hitam itu seperti pilar besar yang menopang langit sehingga tidak runtuh. Riak bergema saat 9 sinar cahaya hitam turun, mengungkapkan 9 pria raksasa di baju besi hitam. 9 orang ini mengeluarkan niat membunuh yang intens, dan orang bahkan bisa melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Mereka tidak membungkuk di istana tetapi saling memandang dan kemudian berjalan ke 9 meja sebelum 18 raja. Di depan mereka masih ada 4 meja lagi. Jenderal abadi. Mereka harus menjadi 9 jenderal abadi Dao kuno. 9 dari mereka sebanding dengan Ascendan Empirins yang telah menembus istana ke-13. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat mampu menerobos istana ke-14. Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan maju saat ketukan drum ke-9 bergema. Penampilannya segera menarik perhatian banyak orang di sini. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.